Halo semua, perkenalkan saya Kezia Intan Paulina Simatupang dengan NPM F1F02459. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tugas presentasi mata kuliah aljabar matriks. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan menjelaskan sebuah pertemuan kedua. Dia pertemuan kedua. Materi kita yang pertama adalah matriks sekatan. Apa itu matriks sekatan? Matriks sekatan adalah susunan bilangan real atau kompleks yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Ini adalah sebuah matriks yang sudah saya sekat menjadi beberapa bagian. Di sini ada matriks berordo 4x4 yang disekat menjadi 4 juga, mungkin bisa lebih, tapi di sini saya sekatnya menjadi 4 bagian karena sesuai dengan sebuah rumus yang ada di bawah ini. Baik. Lalu selanjutnya di sini ada sebuah matriks lagi yang sama yang disekat menjadi beberapa baris ya. Yang disekat menjadi beberapa baris, menjadi 3 baris. Lalu selanjutnya ada juga tentang persamaannya di rumus yang dalam A11, A12, A13 seperti itu. Lalu selanjutnya ada sebuah matriks yang sama lagi yang bisa kita sekat menjadi beberapa kolom. Nah, ini saya membaginya menjadi 4 kolom. Yang awalnya dari matriks 21, 21, 13, 31, 42, 14 menjadi C1-nya itu kolom yang pertama menjadi 214, C2-nya 132, C3-nya 231, C4-nya 114. Lalu di sini bisa dilihat persamaannya ya. Lalu lanjut, di sini ada contoh soal tentang matriks sekatan. Di sini ada 2 buah matriks yaitu 5678, 4321 yang berordo 4x4 dan berordo 3x4 ya. Nah, di sini ada sebuah matriks 253, 416, 708, 392. Nah, dalam matriks A ini kita sekat dia menjadi berordo 2x2 yang dimana menjadi 56, 43 dan 7821. Nah, yang A1-nya itu adalah 5643, sedangkan A2-nya adalah 7821. Sedangkan untuk matriks B kita sekat menjadi ordo 3x3, yang dimana menjadi 253, 416, dan B2-nya menjadi 708 dan 392. Lalu A1 dan B1 itu kita kalikan. Nah, untuk perkalian sebuah matriks bisa kita lihat pada pertemuan pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya atau video sebelum ini. Lalu A2-nya juga kita kali menghasilkan matriks berordo 3x3 ini yang dimana A1, B1 itu jika dikalikan menjadi 34, 31, 51, 20, 23, dan 30. Sedangkan A2, B2 ini menghasilkan 73, 72, 72, 17, 9, dan 18. Lalu untuk AB ini untuk mendapatkan matriks AB ini maka kita akan menambahkan matriks A1, B1 ditambah A2, B2 yang menghasilkan 107, 103, 123, 37, 32, dan 48. Nah, lalu lanjut pada materi yang kedua yaitu matriks elementer OBE dan Gauss-Jordan. Nah, di sini ada pengertiannya. Matriks OBE dapat dilakukan atau dapat digunakan untuk menentukan inverse suatu matriks atau menyelesaikan suatu sistem persamaan linier atau SPL. Dalam OBE ini memiliki 3 operasi dasar yaitu rows calling, mengalihkan baris matriks dengan konstanta yang bukan 0. Lalu yang kedua rows swapping, yaitu menukar urutan baris pada matriks, yang berarti kita nih punya sebuah matriks yang dimana matriks itu bisa kita ubah barisnya. Misal dari matriks B1 baris pertama bisa kita ubah menjadi baris kedua. Contohnya seperti ini ya. Kita
naik ke atas. Nah, ini kan kita punya sebuah matriks yang udah kita partisi ya, baris-barisnya. Nah, dari baris yang 2121 ini bisa pindah ke 133 yang berarti nanti akan menjadi 1331, 2121 dan 4214. Nah, itu artinya menukar baris. Jadi tidak apa dan diperbolehkan saja jika memang dibutuhkan. Nah, lalu yang ketiga ada row replacement atau mengganti baris matriks dengan hasil penjumlahan atau pengurangan baris matriks tersebut dengan baris matriks lainnya. Jadi kita itu bisa mengurangkan sebuah baris matriks itu dalam OB ini bisa mengurangkan misal B1 dikurang B3 atau B3 dikurang B1 ataupun B2 dikurang B1 atau B2 ditambah B1 seperti itu. Nah, adapun rumus dari OB ini yaitu A garis I, yang dimana nanti akan berubah tanda. I itu adalah matriks identitas. Identitas ini akan berubah dari yang sebelah kanan menjadi sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan akan menghasilkan A inverse, yaitu OBE yang kita lakukan tadi. Nah, untuk matriks I atau matriks identitas ini adalah mempunyai sebuah komponen atau elemen-elemen yaitu 100, 010, dan 001. Nah, di sini ada contoh pengerjaan OBE. Di sini bisa dilihat ya. Ini pengerjaannya bisa kita lihat bersama-sama. Pada baris pertama itu dibagi dengan 1/2 yang dimana kan 2/2 itu 1, 4/2 2, 0 dibagi 2 itu 0. Nah, pada baris yang kedua ketiga ini bisa dilihat ya, min 2 B1 ditambah B2, karena kan min 2 dikali 1 kan min 2 ditambah 2 hasilnya 0. Pokoknya kita kerjakan OBE ini sampai menghasilkan matriks identitas tadi yaitu 100, 010, dan 001. Lanjut pada metode Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear kompleks. Eliminasi Gauss adalah salah satu teknik yang menggunakan OBE juga untuk mengubah matriks lengkap yang terbentuk menjadi MEB atau matriks ekselon baris. Nah, di sini ada contoh SPL yaitu sistem persamaan linear ya, berikut ini, yang dimana SPL-nya ada X tambah Y dikurang 2Z sama dengan 4, 3X dikurang Y ditambah Z sama dengan 1, dan 2X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 2. Bentuk matriksnya bisa kita bentuk seperti ini. Jadi XY min 2Z itu kan jadinya 1, 1, min 2, dan 3, min 1, 1, 2, 3, 3. Nah, X, Y, Z ini ada di sebelah matriks tadi dan sama dengan yang komponen konstanta tadi yaitu 4, 1, dan 2. Lalu bisa kita eliminasi Gauss dengan cara seperti ini ya. Bisa dilihat dengan metode OBE tadi sama seperti sebelumnya. Nah, ini menghasilkan nih. Jadi dia sudah membentuk seperti ini, tidak bisa diselesaikan lagi. Karena sudah mentok, maka kita atur sebagai ini. Kita memperoleh SPL yang baru yang ekuivalen dengan SPL pada soal tadi. Nah, kita masukin lah ya konstanta-konstanta barunya dan hasil-hasil barunya. Lalu kita dapatkanlah persamaan dan solusi yang untuk menghasilkan matriks identitas yang baru yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan min 1. Lalu ini ya, kita substitusikan lagi, kita eliminasi dengan solusi tadi yaitu menghasilkan nih matriks identitas dan menghasilkan SPL baru yaitu X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya min 1. Lalu matriks kita ke materi yang ketiga yaitu matriks transpose. Matriks transpose adalah matriks baru yang didapat dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Untuk menotasikan transpose matriks digunakan huruf T pada superskrip matriks yang diberikan. Misal jika A adalah matriks yang diberikan, maka transpose matriks tersebut dilambangkan dengan A aksen atau A transpose atau AT ya, T besar. Nah, adapun sifat-sifat matriks transpose yaitu
sebagai ini, dan ini ada sebuah matriks A yang dimana dia mengubah matriks ini menjadi sebuah matriks yang berordo 3 kali 3 ya, yang dimana kan ini tadinya tidak berordo 3 kali 3, tetapi dia menjadi 3 kali 3, yang dimana sebuah baris diubah menjadi sebuah kolom, ya kan? Nah, ini kan barisnya A, B, C, D, dan E, F. Nah, lalu dia mengubah baris itu menjadi sebuah kolom. Nah, jadinya kolom itu menjadi baris dan menghasilkanlah ini. A, B itu menjadi sebuah matriks ini tadi, berubahlah menjadi A, C, E, B, D, F. Nah, dia mengubah baris menjadi kolom tadi ya. Lalu ini ada contoh yang satu. Kita memiliki matriks 47886901. Nah, kita transpos matriks yang baris ini, baris 4788 ini menjadi sebuah kolom. Nah, jadinya ini kan ini 4788 ini kan awalnya baris ya. Nah, setelah ditranspos dia menjadi 4788. Nah, ini sebuah kolom ya, karena kan yang di sebelah kiri ini yang baris seperti ini itu kan menjadi sebuah kolom. Nah, yang 6901 baris 6901 ini menjadi kolom di sebelah sini. Seperti itu ya. Nah, di sini juga sebuah baris ini sebuah dirubah juga sama seperti yang tadi ini yang berordo 2 kali 2, sedangkan yang di atas kan berordo 4 kali 4. Lalu masuk kita ke materi yang keempat, yaitu metode mencari matriks inverse. Nah, inverse matriks adalah sebuah matriks baru yang berkebalikan dengan matriks A dengan notasi A-1 atau A inverse. Jika matriks tersebut dikalikan dengan inverse matriks, maka akan terbentuk matriks identitas. Nah, matriks identitas itu kan yang tadi ya, 100, 010, dan 001. Nah, rumus inverse matrix yang berordo 2 kali 2 seperti ini. Jadi, kita harus mencari determinan dulu, lalu kita cari adjoinnya. Adjoin itu adalah mengubah, kalau untuk ordo 2 kali 2 itu hanya diubah. Jadi kayak D, ini kan ada matriks A, B, C, D. Nah, dari D ini berubah menjadi A menjadi D, sedangkan C dan B-nya ditambahkan min. Ya, jadinya untuk contoh matriks ordo 2 kali 2 mencari inverse-nya seperti ini. Diketahui ada matriks 3, min 3, 4, min 5. Nah, kita cari dulu determinannya. Determinan itu adalah AD dikurang BC. Jadi dia diagonal ya, guys. Jadi kayak silang gitu, diagonal. Berarti kan 3 dikali 5, 3 dikali min 5 dikurang min 3 dikali min 4, dikali 4. Yang menghasilkan min 15 ditambah 12. Karena kan min bertemu min jadi positif ya. Min 15 ditambah 12 itu min 3. Nah, untuk adjoinnya tinggal kita rubah aja. Min 3 berubah jadi seperti ini ya, kita rubah. Yang awalnya 3 min 3 4 min 5 menjadi min 5 3 min 4 3. Nah, ini tinggal kita kalikan aja menjadi min 5 per 3, 3 per min 3, min 4 per 3, dan 3 per min 3. Nah, karena min sama min itu hasilnya positif, jadi bisa kita tuliskan 5 per 3, 3 dibagi min 3 itu min 1, min 4 per 3 itu sama dengan 4 per 3, dan 3 per min 3 adalah min 1. Nah, lalu bagaimana sih cara mengerjakan matriks ordo 3 kali 3? Karena kan kalau 3 kali 3 kan hasilnya itu kan ganjil ya, guys. Tidak bisa dikalikan dengan diagonal, ya kan? Nah, yang pertama kita menentukan determinan dulu, lalu menentukan adjoin menggunakan cofactor. Bagaimana sih menentukan cofactor itu? Nah, menentukan cofactor adalah sebagai berikut. Kita punya matriks nih, berordo 3 kali 3. Yang dimana 428, 215, dan 324. Nah, kita mencari dengan seperti ini. Nah, baris pertama kita tutup, dan baris keduanya itu juga kita tutup. Baris pertama ditutup, dan kolom pertama juga ditutup. Jadi kan menghasilkan matriks 2 kali 2 kan. Nah, maka itu yang kita tulis 1
5, 2, 4. Nah, jadi seperti itu pengajaran kofaktor. Untuk baris yang kedua juga sama. Baris pertama ditutup dan kolom kedua yang ditutup karena kita mencari untuk kofaktor yang kedua. Nah, jadi ini kan sudah terbentuk ya, guys. 24 dan 53. Maka bisa dihasilkan 2534. Seperti ini ya. Dilakukan pengulangan. Yang penting pokoknya tuh kolomnya ini ditutup gitu ya. Nah, menghasilkan seperti ini. Karena kofaktor itu mempunyai ciri yaitu positif min positif. Nah, jadi kita kalikan dengan, nah ini kan pada yang matriks pertama itu kan atasnya 4 ya guys. Nah, ini 4. Nah, jadi kita 4 dikali matriks tadi. Matriks yang telah kita kofaktorkan, yang telah kita dapat setelah kita tutup baris pertama dan kolom pertama tadi. Nah, menghasilkan ini guys, 1, 5, 2, 4. Nah, kenapa dikali min 1/2? Karena memang seperti itu, biar kita bisa dapat hasilnya gitu ya. Ini jadi 4 dikali 1, 5 dikali 4. Untuk yang pertama itu biasanya dikalikan dengan pangkat 2. Untuk baris yang kedua itu biasanya pangkat 3 dan pangkat 4. Kenapa dilakukan seperti itu? Supaya dari situlah kita mendapatkan bahwa kofaktor itu dikalikan dengan positif min positif. Nah, seperti itu ya. Jadi ini 4 dikali 1 itu 4, 5 dikali 2 itu 10. Karena kita kurangkan ya teman-teman, jadi 4 dikurang 10. Nah, lalu kan ini 2 dikali min 1 itu kan min 2. Min 1 di pangkat 3 kan, itu kan hasilnya tetap min 1 ya. Jadi 2 dikali min 1 itu jadinya min 2. Min 2 dikali 4 dikali 2 itu 8, dan 5 dikali 3 15. Ditambah 8 dikali min 1 pangkat 4. Nah, min 1 di pangkat 4 kan itu hasilnya positif. Makanya tadi saya bilang kenapa kofaktor itu bisa positif, negatif, positif, karena yaitu min 1 di pangkat 2 kan, min 1 di pangkat 3 kan, dan min 1 di pangkat 4 kan. Nah, seperti itu. Jadi makanya bisa terbentuk sebuah kofaktor yang positif, min positif. Nah, ini ya. 2 dikali 2, 4, dikurang 3 dikali 1, 3. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, min 24 ditambah 14 ditambah 8. Oke, menghasilkan min 2. Setelah mengetahui cara mencari kofaktor, maka kita bisa mengerjakan matriks inverse yang berordo 3x3 tadi. Ini adalah contoh soal dari matriks inverse berordo 3x3 yang dimana kita menentukan determinannya dengan cara seperti ini. Jadi kita kan tadi punya sebuah matriks ya, 1, 2, 3, 2, 8, 7, dan 1, 5, 6. Nah, kita tuliskan lagi, lalu kita garis, dan sebelah kanan itu kita tambahi dengan baris dengan kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Jadi dia mendapatkan 1, 2, 1, 1, 2, 2, 8, dan 1, 5. Seperti itu ya. Jadi kita menambahkan baris kedua dan kolom kedua. Nah, jadi determinannya kita bisa dapat dia menjadi sebuah diagonal juga, garis seperti ini. Jadi kayak 1 dikali 8 dikali 6 ditambah 2 dikali 7 dikali 1 dan ditambah 3 dikali 2 dikali 5. Nah, lalu untuk sebelah sininya kan emang untuk diagonal ya guys. Nah, lalu kita kurangkan dengan 226. Nah, dikurang, boleh dari sini, boleh dari awal, boleh dari akhir, itu sama aja. Tapi di sini saya mulai dari awal, yaitu 3 dikali 8 dikali 1 dikurang 1 dikali 7 dikali 5 dan 2 dikali 2 dikali 6. Nah, menghasilkan seperti ini. 1 dikali 8 dikali 6 itu 48, 2 dikali 7 dikali 1 itu 14, 3 dikali 2 dikali 5 itu 30, dan dikurang 3 dikali 8 dikali 1 itu 24, 1 dikali 7 dikali 5 35, dan 2 dikali 2 dikali 6 itu 24, menghasilkan 9. Nah, kofaktornya kita cari seperti yang tadi ya. Ini kofaktornya kita dapat seperti ini. Nah, hasil kofaktor tadi kita transposkan, karena adjoint itu adalah kofaktor yang ditransposkan. Nah, jadi baris ini kita ubah jadi kolom ya.
baris pertama diubah menjadi kolom pertama, yaitu 13 min 52 diubah menjadi kolom yang seperti contoh ini. Nah, baris yang kedua diubah menjadi kolom yang kedua, baris yang ketiga diubah menjadi kolom yang ketiga. Menghasilkanlah sebuah adjoin atau kofaktor A transpose, yaitu 13 3 min 10, min 5 3 min 1, dan 2 min 3 4. Nah, substitusikanlah semuanya ke dalam rumus. Nah, rumus A inverse itu adalah 1 per determinan dikali adjoin per adjoin A. Nah, determinannya kita tadi kan dapat ini ya, 9. Jadi 1 per 9 dikali dengan adjoin yang sudah kita dapat. Adjoin itu kan tadi kita dapat dari kofaktor A yang ditransposkan. Nah, ini dia. Jadi tinggal kita kalikan aja. 13 per 9, 3 per 9. Ya kan? 3 per 9 itu kita sederhanakan menjadi 1 per 3 ya. Sama-sama dibagi 3. Lalu min 10 dikali 9. Nah, jadinya 10 per 9 ya. Min 10 per 9. Min 5 per 9. Min 3 per 9, 3 per 9 jika disederhanakan menjadi 1 per 3, min 1 per 9, 2 per 9, min 3 per 9, yang dimana jika disederhanakan menjadi 1 per 3 ya, sama-sama dibagi 3, dan 4 per 9. Nah, itulah semua tentang materi kita pada pertemuan kedua. Dan contoh-contohnya sebagai berikut. Di sini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika banyak kata-kata atau kalimat-kalimat yang kurang jelas atau mungkin berlebihan saya ucapkan atau belibet dalam perkataan karena saya tidak pernah menjelaskan. Ini baru pertama dan saya di sini belajar untuk menjelaskan sesuatu. Jadi saya kurang paham bagaimana menjelaskan secara rinci. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Mohon dimaafkan dan semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam menjelaskan. Saya Kezia Intan Paulina Simatupang pamit undur diri. Bye-bye.